Lin Kue beserta harimau magisnya, terkurung dalam jaring raksasa itu, yang telah disiapkan oleh seseorang. Rupanya, orang-orang itu adalah anak buahnya dari pengawal Zhou, yang mengawal rombongan orang-orang, untuk menangkap harimau magis di gunung. Pengawal Zhou tertawa dengan puas, karena telah berhasil menangkap harimau magis itu. Kemudian berkata, haha, Panya yang immortal, menurutku dia itu adalah iblis, yang menipu semua orang. Sekarang aku telah menangkapmu dan harimau itu, ini adalah pencapaian tinggi pertamaku. Kemudian, pria yang telah diselamatkan oleh Lin Kue, yang bernama pengawal yang, datang menghampiri pengawal Zhou. Kemudian berkata, pengawal Zhou, apa yang telah kau lakukan? Pengawal Zhou menjawab, binatang besar ini ditangkap olehku, dan penghargaan itu, tentu saja adalah milikku. Saudara Yang, kau jangan cemburu. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada kalian, karena telah menahan binatang magis ini. Aku bisa menyergapnya dengan lancar, karena kalian. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Pengawal Yang, tentu saja kesal, melihat kelakuan dari pengawal Zhou, yang malah menangkap Lin Kue dan harimaunya itu. Kemudian, harimau itu berhasil mengoyak jaring, yang dipakai untuk menyergapnya. Dan tentu saja, membuat pengawal Zhou sangat terkejut, karena harimau itu sangat dekat dengan dirinya. Lalu, harimau itu langsung menerkam pengawal Zhou, tanpa bisa dihindarinya, karena jaraknya terlalu dekat. Dan langsung menggigit leher dari pengawal Zhou, yang membuatnya berteriak kesakitan, dan meminta tolong. Pengawal Yang, dan anak buahnya pun sangat terkejut, melihat pengawal Zhou, yang diterkam oleh harimau magis itu. Tentu saja, karena luka yang diterimanya sangat parah, membuat pengawal Zhou mati seketika. Dan harimau itu mengaum dengan sangat keras, menandakan keperkasaannya. Melihat pengawal Zhou sudah mati, anak buahnya langsung berlari menyelamatkan diri. Karena mereka tahu bahwa, pasti mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Melihat para anak buah pengawal Zhou akan pergi, Lin Kue menyuruh harimaunya, untuk mengejar para anak buah dari pengawal Zhou. Dan harimau itu pun langsung menghabisinya, meskipun mereka berteriak meminta ampun. Tetapi Lin Kue, tidak bergeming sedikit pun. Pengawal Yang, kembali terkejut, melihat para anak buah dari pengawal Zhou, dihabisi oleh harimau magis itu. Kemudian, Lin Kue berkata, orang-orang ini sangat kasar, dan tidak tahu diri, jadi mereka harus dibunuh. Karena takut terkena imbas, dari kemarahan Lin Kue, pengawal Yang, dan para anak buahnya, langsung bersujud meminta maaf. Kemudian berkata, kami tidak mengetahuinya, dan kami berharap, Tuan Immortal akan berbaik hati kepada kami. Lin Kue menjawab, jangan khawatir, semuanya kembalilah, dan cari tabib untuk mengobati luka kalian. Karena Lin Kue mengampuni nyawa mereka, mereka pun mengucapkan terima kasih, kepada Lin Kue. Dan berkata, terima kasih, atas kebaikan dari Tuan Immortal, kami akan segera pergi meninggalkan gunung ini. Lin Kue pun kembali ke kuil, yang berada di puncak gunung itu, bersama dengan harimaunya. Lin Kue berkata, kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Karena kau aktif di gunung ini, kau akan dipanggil Sang Jun, mulai dari sekarang. Harimau itu mengaum, menandakan bahwa dia setuju, dengan nama pemberian Lin Kue. Cerita berlanjut. Beberapa hari kemudian, pengawal Yang, kembali lagi datang bersama dengan atasannya, untuk menemui Lin Kue. Atasan dari pengawal yang berhenti di depan kuil, karena Sang Jun yang merupakan harimau magis, berjaga di luar kuil. Jadi dia tidak bisa terus masuk ke dalam, karena mustahil untuk melewatinya. Sang Jun mengaum dengan keras, dan membuat pengawal Yang, dan atasannya menjadi ketakutan, dan wajahnya pun langsung menjadi pucat. Karena baru pertama kali, dia bertemu dengan binatang magis yang sangat besar, seperti Sang Jun. Kemudian, terdengar suara Lin Kue berteriak dari dalam kuil. San Jun, kembali ke sini. San Jun pun langsung berbalik, mendengar suara Lin Kue. Dan meninggalkan pengawal Yang, beserta yang lainnya. Kemudian, atasan dari pengawal Yang, langsung memberi hormat dan memperkenalkan diri. Dia berkata, saya Ling Zhou, Mesushu Kong Deceng, memberi salam kepada Tuan Immortal.
Dari dalam kuil, Lin Kue berkata, "Siapa itu? Aku tidak mengenalnya." Kemudian, Lin Kue pun keluar dari dalam kuil, untuk menemui orang yang mencarinya itu. Lin Kue bertanya, "Siapa orang ini?" Sambil memberi hormat, pengawal yang menjawab, "Salam Tuan Immortal, beliau adalah atasan saya." Lin Kue bertanya, "Sun Jun telah dijinakkan olehku, dan bukan lagi seekor binatang pemangsa. Apakah beberapa dari kalian tidak mempercayaiku, dan datang kembali untuk menangkapnya?" Tuan Kong memberi hormat kepada Lin Kue, kemudian berkata, "Saya tidak berani, saya datang kali ini, benar-benar memiliki suatu permintaan. Dan berharap, Tuan Immortal akan memenuhinya." Lin Kue bertanya, "Permintaan apa itu, katakan kepadaku." Tuan Kong menjawab, tanpa menyembunyikan kepada Tuan Immortal, "Ibu saya, secara tiba-tiba menderita penyakit serius. Saya sudah mencoba segala cara perawatan medis, tapi tidak berhasil. Setelah mengetahui bahwa bawahan saya bertemu Tuan Immortal, saya datang ke sini untuk meminta bantuan." Lin Kue kembali bertanya, "Apakah kau ingin aku menjadi dokter untuk ibumu?" Tuan Kong menjawab, "Persis seperti itu. Saya harap Anda berbaik hati untuk menyembuhkan penyakit ibu saya." Kemudian, Tuan Kong menunjukkan dua keranjang yang dipenuhi tel perak. Lalu berkata, "Ini adalah hadiah kecil dari pejabat yang rendah ini, semoga Anda menerimanya." Lin Kue berkata, "Tuan Kong salah paham, aku hanya pemalas di pegunungan, dan bukan yang terbaik untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain." Mendengar ucapan Lin Kue, yang seperti akan menolak permintaannya, Tuan Kong langsung bersujud kepadanya, sambil berkata, "Selama Tuan Immortal bersedia mengobati ibu saya, apapun hasilnya, saya akan bersyukur atas usaha yang Tuan Immortal berikan." Suasana pun langsung menjadi hening, tanpa ada jawaban dari Lin Kue. Kemudian, Lin Kue menghela nafas, lalu berkata, "Tuan Kong tidak perlu seperti ini, aku akan turun gunung, ketika aku sudah selesai dengan beberapa urusanku, dan aku bersiap untuk turun gunung." Dengan keadaan yang masih berlutut, Tuan Kong menjawab, "Terima kasih atas kebaikan dari Tuan Immortal." Lin Kue menghampiri San Jun, lalu berkata, "San Jun, aku akan turun gunung, kau tetaplah di sini menungguku kembali." San Jun pun hanya menatap Lin Kue, dengan wajah datarnya, dan tidak berekspresi. Kemudian, setelah Lin Kue selesai bersiap, ia menemui Tuan Kong dan berkata, "Baiklah, kita bisa pergi sekarang." Tuan Kong pun merasa sangat senang, karena Lin Kue mau menyanggupi permintaannya. Dengan wajah bahagia, dia menunjukkan jalan, dan berkata, "Silakan, lewat sini Tuan Immortal." Lin Kue berkata, "Aku bukan seorang immortal, aku hanya seorang kultivator. Jadi, jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Nama keluargaku Lin, dan nama belakangku Kue, Tuan Kong dapat memanggilku Lin Kue." Tuan Kong menjawab, "Saya tidak berani memanggil Anda seperti itu, di masa depan, saya akan memanggil Anda Tuan Lin." Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman keluarga Kong. Di dalam kamar terlihat wanita tua, yang merupakan ibu dari Tuan Kong, sedang terbaring lemah, dan Lin Kue pun memeriksa keadaannya. Kemudian, Lin Kue menggunakan energi spiritualnya, untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, kepada wanita tua itu. Setelah dialirkan energi Qi ke dalam urat nadinya, Lin Kue berusaha mengetahui, penyakit apa yang sebenarnya diderita, oleh wanita tua itu. Setelah beberapa saat memeriksanya, tetapi Lin Kue, masih tetap saja belum berkata apa-apa. Dan membuat Tuan Kong merasa cemas, karena dia berpikir, bahwa penyakit ibunya sudah sangat parah. Setelah memeriksanya dengan seksama, Lin Kue berkata, "Wanita tua ini mengalami koma, karena penyumbatan darah. Aku baru saja menggunakan energi Qi milikku, untuk membersihkan pembuluh darahnya, dan dia akan segera bangun." Tuan Kong pun, langsung memberi hormat kepada Lin Kue, kemudian berkata, "Terima kasih Tuan Lin, dan tolong pindah ke ruangan dalam, untuk beristirahat sebentar." Lalu, Tuan Kong memerintahkan kedua pelayannya, untuk menunjukkan jalan kepada Lin Kue. Dan berkata, "Kalian berdua, tolong antarkan Tuan Lin, dan kalian harus pandai melayaninya, buatlah dia senyaman mungkin." Dua pelayan itu menjawab, "Baik Tuan, kami akan melaksanakannya." Lin Kue pun keluar dari ruangan itu, dan disambut oleh pengawal yang kemudian berkata, "Tuan Lin, tolong ikuti saya menuju ke ruangan Anda."
Mereka berdua pun pergi, untuk menuju ke ruangan yang telah disiapkan, untuk Lin Kue beristirahat. Terlihat di sana ada seorang bocah, yang sedang berlatih seni bela diri. Bocah itu adalah anak kedua, dari Tuan Kong. Lin Kue pun berjalan ke sana, dan melewati bocah yang sedang berlatih itu. Bocah itu berkata, "Paman Yang, kemari dan lihat bagaimana aku berlatih, aku sudah menguasai jurus baru." Pengawal yang tersenyum, kemudian berkata, "Aku khawatir, tidak bisa melakukannya untuk hari ini. Karena, aku harus menjamu tamu terhormat keluarga Kong." Dengan wajah sinis, bocah itu menatap Lin Kue, kemudian berkata, "Terhormat, yang kau sebut tamu terhormat, adalah orang yang ada di depanku ini." Pengawal yang menjawab, "Justru, Tuan Lin ini secara khusus, diundang oleh Tuan Kong, untuk merawat nyonya. Dan Tuan muda, harus memperlakukannya dengan sopan." Dengan arogan, bocah itu berkata, "Orang seperti dia tidak jauh lebih tua dariku, ini tidak benar bukan, mengapa aku harus menghormatinya?" Pengawal yang terkejut, mendengar perkataan dari bocah itu. Kemudian berkata, "Tuan muda, jaga kata-kata Anda, Tuan Lin ini sangatlah luar biasa." Bocah itu kembali berkata, "Jika kau memiliki keberanian, adu kekuatanlah denganku, untuk mengetahui apakah kau layak, untuk aku hormati." Pengawal yang langsung memberi hormat, dan meminta maaf kepada Lin Kue. Kemudian berkata, "Tuan muda ini tidak bersikap sopan kepada Anda, saya mohon, Anda untuk memaafkannya." Lin Kue menjawab, "Itu cuma kata dari seorang bocah, ini bukanlah masalah." Mendengar perkataan Lin Kue, membuat bocah itu menjadi kesal. Lalu, dengan nada tinggi dia berkata, "Menurutmu, siapa aku ini?" Lalu, dia langsung menerjang ke arah Lin Kue, untuk menyerangnya. Sambil berkata, "Akan kuberitahu, betapa hebatnya aku hari ini." Melihat bocah itu menerjang ke arah Lin Kue, pengawal yang mencoba menghentikannya sambil berkata, "Tuan muda, kau tidak boleh bersikap kasar seperti itu." Tapi Lin Kue hanya tersenyum, melihat sikap arogan dari bocah itu. Kemudian, tendangan dari bocah itu ditahan Lin Kue, hanya dengan satu jari. Yang mustahil dilakukan oleh orang biasa, karena jari itu tentu akan patah, bila menahan tendangan, dari seorang praktisi bela diri. Bocah itu langsung kaget, melihat betapa kuatnya jari Lin Kue, yang berhasil menahan tendangannya. Sambil tubuh gemetaran, dia berkata, "Kau, trik iblis apa yang kau gunakan, sehingga bisa menahan tendangan dariku, hanya menggunakan satu jari?" Pengawal yang kembali meminta maaf kepada Lin Kue, karena perkataan bocah itu sudah di luar batas. Dia berkata, "Tuan muda ini kasar, dan telah menyinggung Anda, dia memang harus dihukum. Tetapi karena dia masih muda dan energik, mohon Tuan Lin mengampuni dia kali ini." Lin Kue menjawab, "Aku baru saja menyegel meridian kakinya, yang secara alami akan hilang, setelah setengah jam." Sambil tetap memberi hormat, pengawal yang berkata, "Terima kasih Tuan, atas kebaikan Anda." Bocah itu yang belum sadar, siapa yang dia provokasi. Dia kembali berkata, "Kau, cepat lepaskan segel meridianku. Yang tadi tidak dihitung, mari kita tanding ulang." Lin Kue menjawab, "Kenapa? Apakah kau mulai malu, karena tidak terampil dan tidak berguna?" Bocah itu menjawab, "Jika kau tidak setuju, aku akan memberitahu ayahku, dan menunggu sampai dia datang, untuk membuat kau babak belur." Tiba-tiba, Lin Kue mendengar seorang wanita, yang berkata di sampingnya. Wanita itu adalah anak dari Tuan Kong, yang merupakan kakak dari bocah itu. Dia berkata, "Adik, apakah kau tidak merasa malu, beraninya kau melibatkan ayah?" Bocah itu langsung berkeringat dingin, karena dimarahi oleh kakaknya, dan tidak bisa menjawab perkataan dari kakaknya. Lalu, wanita itu memberi hormat kepada Lin Kue, dan meminta maaf atas kelakuan adiknya. Dia berkata, "Saya adalah Kong Yao, memberi salam kepada Tuan Lin. Dan tolong maafkan tindakan bodoh, dari adik saya ini." Lin Kue bertanya kepada pengawal yang, "Siapa wanita ini?"